Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Pramuditya Wardana, nomor mahasiswa 30200. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental PT Integrando Kabinet TBK. Sebelum saya akan menganalisis lebih lanjut tentang perusahaan, di sini ada data rasio perusahaan sektor peralatan rumah tangga. Tabel di sini saya dapat dari sumber RTI Bisnis tanggal 13 November 2020. Yang pertama dimulai dari change rasionya terlebih dahulu. Yang pertama ada ROE atau return on equity, yang kedua ada DER atau debt equity ratio, yang ketiga ada PER atau price to earning ratio, yang keempat ada PBVR atau price book value ratio, yang terakhir ada dividend yield. Karena ketiga perusahaan seperti CINT atau Cites Internasional, KICI atau Kedaung Indah Can, LMPI atau Langgam Makmur Industri memiliki nilai ROE yang negatif, maka saya akan mengeliminasi ketiganya dan saya akan lebih lanjut untuk membahas atau menjelaskan tentang PT WOD karena memiliki nilai ROE yang positif sebesar 8,69%. Nah, di sini kenapa saya memilih WOD? Yang pertama dari perbandingan rasionya, WOD memiliki performa yang lebih baik dibanding dengan para pesaingnya yang berada di satu subsektor peralatan rumah tangga. Yang kedua, WOD bergerak di bidang industri mebel, industri kayu, dan melakukan usaha di bidang perdagangan termasuk perdagangan impor dan ekspor. Yang ketiga, penghargaan yang diperoleh WOD diantaranya mendapatkan Global Forest and Trade Network sebagai perusahaan pengelolaan lestari dari WWF Indonesia pada tahun 2019 dan mendapat penghargaan Forest Network Council sebagai organisasi yang didedikasi untuk mempromosikan pohon hutan dunia yang bertanggung jawab mulai tahun 2016 sampai 2021. Yang keempat ada diperoleh data dari RTI Bisnis bahwa pergerakan saham perusahaan dalam 6 bulan terakhir juga mengalami kenaikan. Yang terakhir memiliki pasar yang cukup besar dibanding dengan pesaing lainnya yang satu subsektor. Selanjutnya, profil PT Integra Indo Kabinet atau WOD. PT Integra Indo Kabinet adalah salah satu perusahaan manufaktur pengolahan hasil kayu terbesar di Indonesia yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1989 dan berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Produk utamanya adalah furniture yang diperuntukkan untuk penggunaan dalam ataupun luar ruangan bagi konsumen rumah tangga, perkantoran, ataupun perhotelan. PT Integra Indo Kabinet memiliki fasilitas produksi di Sidoarjo yang mencakup area seluas 300.000 meter persegi dengan total tenaga kerja sebanyak 5.500 orang termasuk anak perusahaan. Perusahaan juga memiliki fasilitas produksi yang berada di Lamongan dengan luasan area sebesar 150.000 meter persegi dan total tenaga kerja sebanyak 1.600 orang. Selanjutnya, sejarah dan pencapaian PT Integra Indo Kabinet TBK atau WOD. Pada tahun 1989, baru mendirikan pabrik Integra Indo Kabinet dengan produknya yaitu Cashgood Furniture dan komponen bangunannya. Pada tahun 1998 didirikan sebuah pabrik entertainment utama dengan produknya yaitu sebuah furniture. Taman bisa untuk outdoor ataupun indoor, aksen furniture dan komponen bangunannya. Pada tahun 2002 didirikan sebuah pabrik Intercraft dengan produk furniture kamar mandi atau Cashgood dan furniture hotel. Yang keempat, pada tahun 2014 PT Integra Indo Kabinet memperluas integrasi dari sebelumnya yang hanya mempunyai area 2,2 hektar menjadi 40 hektar. Pada tahun 2008 didirikan pabrik Intra Indonesia dengan produknya seperti Berkor dan produk kayu dan rotan. Selanjutnya pada tahun 2014, Integra Indo Kabinet menambah divisi barunya yaitu pintu dan panel. Pada tahun 2015 periode awal ada relokasi Intercraft yaitu pabrik Intercraft dipindah ke Lamongan dengan memperluas area pabrik yang dulunya 2,5 hektar menjadi 11 hektar. Tahun 2015 periode pertengahan, PT Integra Indo Kabinet juga menambah divisi baru yaitu divisi SLB. Tahun 2015 periode akhir, PT Integra Indo Kabinet juga mendirikan gudang Integra untuk produk pintu dan produk yang terkait. Pada tahun 2016 ini, PT Integra mendirikan Game Home yaitu produk dengan merek baru untuk retail.
Selanjutnya ada jajaran direksi dan komisaris PT Integra Indo Kabinet. Pertama dari Dewan Komisaris. Yang pertama ada Hendro Rusli. Beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris dan bergabung pada tahun 2016. Yang kedua ada Heri Suryono. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen dan bergabung pada tahun 2016. Yang ketiga ada Ping Hartono. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen dan bergabung dengan PT ini pada tahun 1998. Dan Stephen Liken menjabat sebagai komisaris pada tahun 1993. Selanjutnya dari Dewan Direksi. Yang pertama ada Mehdi Lin menjabat sebagai Presiden Direktur. Yang kedua ada Jani Chandra menjabat sebagai Presiden Komisaris. Yang ketiga ada Wisita Karli menjabat sebagai Presiden Komisaris. Dan Bang Sutisno juga menjabat sebagai Direktur. Selanjutnya ada pemegang saham. Pemegang saham mayoritas PT Integra Indo Kabinet dipegang oleh PT Integra Indo Lestari dengan persentase 68,16%. Selanjutnya dipegang oleh masyarakat sebesar 31,84% dan dipegang oleh Hendro sendiri dengan persentase 0,0%. Selanjutnya penghargaan yang diperoleh PT Integra Indo Kabinet. PT Integra Indo Kabinet mendapatkan penghargaan Global Forest Trade Network dari WWF Indonesia pada tahun 2019 dan ini merupakan salah satu inisiatif WWF menuju pengelolaan hutan lestari melalui proses sertifikasi. Terus penghargaan yang diperoleh juga Forest Stewardship Council. Penghargaan ini adalah organisasi pemerintahan internasional yang didedikasi untuk mempromosikan pengelolaan hutan dunia yang bertanggung jawab. Penghargaan ini dimulai tahun 2016 sampai tahun 2021. PT ini juga mendapat sertifikasi KOMO. Sertifikasi KOMO sendiri adalah standar untuk industri konstruksi. Dan ada sertifikasi ISO adalah sistem manajemen mutu. Selanjutnya ada CSR PT Integra Indo Kabinet, lalu tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Integra Indo Kabinet. Yang pertama sebagai penanggung jawab sumber daya alam. Yang kedua ada donasi pendidikan. Karena donasi pendidikan ini diberikan untuk masyarakat miskin di daerah Sidoarjo yang dibantu oleh Yayasan Terang Surabaya. Terus ada pembagian sembako. Pembagian sembako ini rutin dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Terus pemberian makanan bergizi ditujukan untuk pelajar yang kurang mampu atau miskin. Selanjutnya ada layanan gratis. Ini ditujukan juga untuk masyarakat miskin. Terus berita tentang WOD. Pergerakan dari saham PT Integra Kabinet TBK atau WOD kembali fluktuatif. Kendati kinerja harga sahamnya di pasar meroket sepanjang tahun 2017 sampai 2020. Sejak awal tahun, harga saham emiten yang berfokus pada industri furniture tersebut mengalami kenaikan sebesar 49%. Dan dari pendapatannya ini ditopang dari penjualan ekspor karena penjualannya terfokus 80% pada ekspor dan 20% pada domestik. Selanjutnya dari analisis finansial, dari income statement atau laporan laba rugi. Dilihat dari pendapatan PT Wood dalam 5 tahun terakhir yang terus meningkat, maka ini menandakan menjadi indikasi bahwa perusahaan ini menjadi perusahaan yang baik dan terus berkembang. Terus selanjutnya ke balance sheet atau sisi neraca. Dilihat dari keseluruhan dalam 4 tahun terakhir aset perusahaan tersebut dari tahun ke tahun terus meningkat. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang baik, tetapi walaupun dengan debt equity ratio yang cukup tinggi juga. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis tersebut, bagi para investor yang akan memasuki subsektor rumah tangga, PT Integra Indo Kabinet TBK atau WOD perlu untuk dipertimbangkan baik dalam jangka menengah atau jangka panjang, karena PT WOD memiliki kapitalisasi pasar yang cukup besar dibanding dengan para pesaingnya. Dari data IT bisnis juga diperoleh perusahaan ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar 34 triliun. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.